Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Sate Kode, di mana kali ini kita akan belajar tentang visualisasi data di dalam program MATLAB. Nah, kenapa harus visualisasi data? Jadi begini, setelah kita belajar array di Python, ya, array itu kan kumpulan data ya, kumpulan data. Kemudian kita belajar apa sih dalaman array itu? Oh, ternyata matriks. Nah, matriks ini kemarin kita belajar di MATLAB, ya. Nah, sekarang setelah kita tahu dalam matriks array adalah matriks, nah tentunya pasti kita nggak mungkin ngebaca angka-angka kan, ya kan? Pasti kita akan ngebaca dalam bentuk yang lebih mudah, yaitu dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk histogram dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu cara kita untuk merepresentasikan data array itu dalam sebuah bentuk lebih mudah kita baca, yaitu dalam data visualisasi. Cuma ini masih dasar ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih detail lagi, nanti silakan subscribe channel Sate Kode, baru nanti akan saya bikinkan secara konten secara rutin untuk kemudian bagaimana membuat sebuah build up sistem pembacaan data array di dalam Python ataupun di dalam MATLAB. Selamat menyimak ya untuk materi ini. Oke, next. Jadi di materi ini kita akan belajar banyak grafik. Salah satunya adalah basic 2D plotting. Nah, apa sih basic 2D plotting? Jadi sebenarnya kita ya ngeplot grafik biasa dalam bentuk grafik 2 dimensi. Yang dalam hal ini grafiknya adalah grafik sinus. Nah, jika di sini kita lihat ya X itu nilainya 0, ya dari awal nilai 0 kemudian increment-nya atau peningkatan nilainya 0,1 sampai maksimal 10 dan Y-nya adalah sin X. Sehingga diplot di situ. Jadi seperti ini grafiknya. Oke, nanti teman-teman bisa coba runningnya, codingnya di MATLAB langsung ya, di MATLAB online. Next. Nah, plotnya juga bisa bikin yang bentuk variasi agak sedikit variasi ya bentuk grafiknya. Di sini saya menggunakan bentuk O ya. Jadi kalau dilihat di sini plot ya X, Y, R strip O. Nah, jadi nanti bentuk grafiknya seperti ini. Line width-nya 2, marker size-nya 10. Ya sebenarnya bisa dikecilin sih marker size-nya sih. Ini agak kegedean ya grafiknya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini contoh ya. Ini contoh saja untuk kemudian menampilkan bentuk yang lebih berbeda dibandingkan bentuk yang tadi, 2 dimensi tadi. Nah, gimana kalau mau bikin multiple plots? Bisa. Bisa nih. Ini multiple plots jadi multiple grafik dalam satu tempat bisa. Jadi kalau misalkan ada 2 grafik sinus cosinus, jadinya seperti ini, misalkan yang di sebelah kiri ya. Atau kita mau bikin satu tempat tapi grafik terpisah. Nah, jadi seperti ini yang sebelah kanan. Jadi pakai subplot namanya. Pakai subplot. Jadi ini adalah cara untuk menampilkan grafik yang berbeda di dalam satu tempat yang sama. Atau biasanya ada lagi penampilan data secara histogram. Histogram itu apa Pak? Ya grafik batang lah ya kalau bahasa-bahasa di SMA SMK ya. Grafik batang seperti ini grafik batangnya. Sudah ada codingnya, Anda bisa coba nanti itu ya. Jadi ada kategori A, B, C, D nilainya sekian, tinggal dibikin grafiknya. Kemudian kalau dalam bentuk scatter plot atau yang biasa di Excel itu ya, di Excel scatter plot, nah juga bisa pakai ini. Cuma di sini nggak bentuk sesuatu ya karena saya menggunakannya random ya. X random, Y random. Jadi ya itu nilainya random ya. Jadi tapi ini basic untuk ngebentuk grafik scatter plot seperti ini. Nah, kemudian nggak kalah penting adalah pie chart atau diagram pie ya. Ini biasanya kalau kita mau visualisasi data, ya biasa pakai model begini. Di sini datanya 3715, tinggal bikin pie data selesai. Ya, ini untuk grafik atau diagram pie. Kemudian kalau 3 dimensi bisa Pak? Bisa. Jadi MATLAB ini atau Python ya, itu juga bisa digunakan untuk memvisualisasikan 3 dimensi grafik. Seperti contohnya, kalau misalkan ini X, Y, dan Y-nya pakai yang random tadi ya, nilai random tadi ya. Kita plotting seperti dengan coding seperti itu, dapat nilai 3D line plot seperti ini. Atau kalau mau kita bikin surface plot juga boleh. Surface plot ini biasanya kalau kita mau bikin uji sebuah karakteristik sebuah sistem ya dengan menggunakan fluktuasi masing-masing nilainya, lebih detail pakai surface plot ini. Surface plot. Jadi istilahnya sistem itu kita bisa simulasikan secara 3 dimensi bagaimana pergerakannya. Nah, itu pakai surface plot. Dan terakhir adalah menggunakan heat map atau ya kalau arti kasar sebenarnya map panas ya, tapi sebenarnya sih ini kalau menurut saya sih lebih kepada kalau teman-teman pernah lihat simulasi-simulasi yang melibatkan
perubahan kontur kecepatan, kontur kecepatan fluida atau perubahan temperatur ya bisa pakai ini. Namanya heat map. Tapi ini tipe advance ya. Tapi nggak apa-apa nih contoh aja. Kalau advance seperti ini heat map salah satu contohnya. Oke, dengan demikian untuk teori data visualisasi menggunakan MATLAB sudah selesai. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat tutorial langsung di MATLAB ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.